Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Harsawati. Saya dari SMPN 5 Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Garut, kelompok B1. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Mengajarlah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas, agar mencetak generasi yang berkualitas. Sebagai fasilitator Bapak Sofian Hadi dan sebagai pengajar praktik Bapak Karnata Adiwirya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, trilogi pendidikan. Ingarsa Sungtolodo yang artinya di depan memberikan suri tauladan, Ingmandia Mangun Karsa yaitu di tengah memberikan semangat, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, azas pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran itu menuntun. Pendidikan itu hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Azas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Kodrat zaman, pendidikan harus sesuai perspektif global. Azas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti di sini adalah keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Kemudian, peserta didik dilatih memahami kemampuan diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Dan peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. 3. Pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman dan berharga, dicintai dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau aspek kognitif, karsa atau aspek afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mengembangkan trisakti jiwa peserta didik, yaitu cipta adalah kemampuan berpikir dan menciptakan, rasa adalah kemampuan merasakan dan menghayati, karsa adalah kemampuan bertindak dan berkarya. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Pembelajaran yang menuntun.
Menuntun berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini sebagai salah satu bentuk kemampuan berpikir harus dimiliki oleh setiap orang termasuk siswa. Seorang yang berpikir secara kritis mampu memunculkan pertanyaan dan masalah yang vital dan merumuskannya secara jelas dan tepat. Menuntun mandiri. Mandiri berarti belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan dari guru atau orang lain dalam belajar. Menuntun itu mengarahkan. Guru bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, lebih dari itu guru juga berperan dalam proses mengarahkan minat dan bakat siswa. Kemudian pendidikan menuntun itu guru atau pendidik sebagai pamong, yaitu sebagai pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan tutwuri handayani, yakni tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berjalan sendiri, tidak terus-menerus dituntun dari depan. Penerapan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu atau belajar itu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, kemudian juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menerapkan budi pekerti yang luhur, yaitu bisa dengan berani mengungkapkan pendapat, juga bisa bekerja sama dan menghargai orang lain. Penerapan konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berbasis game atau game-based learning. Model pembelajaran game-based learning adalah model pembelajaran berbasis permainan yang memikat dan melibatkan siswa dengan tujuan akhir tertentu, seperti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik berperan sebagai pamong. Yang ketiga, menghamba kepada peserta didik, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit, menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca, dan itu semua merupakan karakter profil pelajar Pancasila. Pendidikan menggunakan azas trikon, yaitu azas kontinu, yaitu pendidikan harus berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia. Yang kedua, azas konvergen, yaitu pendidikan harus terbuka terhadap segala sumber belajar. Yang ketiga, azas konsentris, yaitu pendidikan harus berpusat pada peserta didik sebagai sumber belajar. Pendidikan harus melibatkan 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Yang pertama, menanamkan karakter dan budi pekerti. Yang kedua, interaksi dengan peserta didik. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang menjadi tantangan dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk peserta didik.
Solusinya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menguasai keterampilan abad 21, memiliki metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter peserta didik, serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Baik, itulah tayangan video mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.